bangkitnya ilmu rawa rontek di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu. Masyarakat masih menyimpan cerita lama tentang sebuah ilmu hitam terlarang yang disebut rawa rontek. Konon, siapapun yang berhasil menguasainya akan mendapatkan keabadian, tubuh yang hancur, kepala yang terpisah, bahkan luka parah sekalipun tak akan mampu membunuh pemilik ilmu ini selama darah mereka menyentuh tanah. Namun, keabadian itu bukanlah anugerah, melainkan kutukan yang selalu menagih tumbal. Selama puluhan tahun, tidak ada yang berani mencobanya lagi. Kisah rawa rontek hanya hidup dari bisik-bisik orang tua sebagai peringatan bagi anak-anak agar tidak bermain di sekitar rawa keramat. Hingga suatu malam, seorang pria bernama Sutrisno kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau. Ia kembali bukan sebagai orang sukses, melainkan pecundang yang bangkrut dan ditolak keluarganya. Dalam keputusasaan dan dendam pada hidup, Sutrisno mencari jalan pintas, dan jalan itu menuntunnya pada seorang dukun tua bernama Mbah Jenggot yang tinggal di pinggir hutan dengan reputasi kelam. Kalau kau benar-benar ingin hidupmu berkuasa, hanya ada satu jalan. Tapi jangan menyesal, kata Mbah Jenggot dengan suara berat dan tatapan mata merah menyala di balik asap dupa. Sutrisno dengan nada gemetar namun penuh ambisi menjawab, "Ajari aku, Mbah. Aku rela apa saja." Dukun itu hanya terkekeh panjang, lalu mengajaknya ke sebuah tempat yang jarang dijamah manusia. Rawa keramat yang disebut Rawa Dermo. Malam itu, langit tertutup awan tebal, bulan tak tampak, dan udara begitu lembab. Suara kodok dan serangga bercampur dengan desiran angin yang membawa aroma busuk tanah basah. Di tengah rawa, Sutrisno diminta menanggalkan pakaiannya dan berdiri di atas lumpur yang dingin. Mbah Jenggot melafalkan mantra panjang dengan suara parau yang menggema. Semakin lama semakin keras, hingga udara di sekitar seakan bergetar. Dari dalam rawa muncul riak aneh, bau anyir menusuk, dan suara bisikan samar seperti ratusan orang bercakap-cakap dari balik lumpur. Sutrisno merasakan kakinya ditarik sesuatu dari bawah air. Ia ingin berteriak, namun lidahnya keluh. Tangan dan tubuhnya bergetar hebat, seakan ada tenaga tak kasat mata yang menahannya. "Diam, jangan melawan," bentak Mbah Jenggot. Dari balik kegelapan rawa, perlahan muncul sesosok bayangan hitam menjulang setinggi pohon. Wajahnya kabur, namun kedua matanya menyala merah. Makhluk itu meraih Sutrisno, lalu menancapkan sesuatu yang dingin ke dadanya. Sutrisno memekik, darah muncrat. Tapi luka itu menutup kembali dengan sendirinya. Ia terjatuh, matanya kosong, namun jantungnya tetap berdetak. Malam itu, Sutrisno resmi menjadi pemilik ilmu rawa rontek. Sejak ritual itu, Sutrisno berubah. Tubuhnya lebih kuat, sorot matanya tajam dan menakutkan, serta ia tak lagi mengenal rasa takut. Perlahan, ia menunjukkan wajah aslinya. Ia mulai memeras warga desa, merampok, bahkan membunuh tanpa rasa bersalah. Beberapa pemuda yang berani melawan menyerangnya dengan parang. Sutrisno ditebas berkali-kali hingga tubuhnya nyaris terpisah. Namun, setiap tetesan darah yang jatuh ke tanah membuat tubuhnya kembali menyatu. Para pemuda itu menjerit ngeri sebelum dibantai habis-habisan. Kabar tentang Sutrisno menyebar cepat. Warga yakin ia telah menguasai ilmu terlarang. Malam-malam desa menjadi mencekam. Suara tawa keras sering terdengar dari arah hutan. Seakan-akan Sutrisno sengaja mengejek orang-orang yang bersembunyi di balik pintu rumah mereka. Tidak ada yang berani keluar malam. Namun,
Keabadian itu ternyata memiliki harga. Sutrisno mulai diganggu mimpi buruk setiap malam. Ia bermimpi rawa penuh tengkorak. Tulang belulang merangkak keluar sambil memanggil-manggil namanya. Setiap bangun tidur, tubuhnya dipenuhi bau busuk. Kulitnya membiru dan perlahan membusuk seperti mayat hidup. "Apa yang terjadi padaku?" keluhnya sambil menggaruk kulit yang mulai mengelupas. Saat ditanjam Bajenggot hanya tertawa. "Itu bagian dari perjanjian. Kau abadi, tapi rohmu takkan pernah tenang." Sejak saat itu, semakin banyak warga desa yang hilang misterius. Anak-anak, perempuan, bahkan ternak raib tanpa jejak. Orang-orang percaya mereka dijadikan tumbal untuk menjaga kekuatan Sutrisno. Ketakutan mencapai puncaknya ketika seorang ibu ditemukan tak bernyawa di pinggir rawa. Tubuhnya tanpa kepala. Desa pun memanas. Warga akhirnya sepakat mendatangi rumah Sutrisno dengan obor, parang, dan doa-doa. Malam itu mereka menyerbu dengan keberanian yang bercampur rasa putus asa. Namun Sutrisno hanya tertawa terbahak-bahak. "Kalian pikir bisa membunuhku? Aku abadi. Aku rawa rontek." Dengan mata menyala merah, ia menyerang warga. Puluhan orang terluka. Beberapa tewas seketika. Tapi anehnya, meski tubuhnya selalu menyatu kembali, setiap kali ia terluka, dagingnya tampak semakin busuk, penuh belatung. Seakan kekuatan itu justru menggerogotinya dari dalam. Di tengah kekacauan, seorang kiai desa bernama Kiai Harun maju dengan tenang. Di tangannya ia membawa kitab kuno, segenggam garam, dan tanah dari makam leluhur. Dengan suara lantang ia berseru, "Wahai roh penghuni rawa, putuskan perjanjian ini." Lalu ia melantunkan doa yang suaranya menggetarkan malam. Sutrisno meraung kesakitan. Tubuhnya berasap, kulitnya terkelupas, darah hitam memancar. Ia berusaha menebas Kiai Harun, tapi setiap tetesan darahnya segera ditaburi garam bercampur tanah makam, membuat tubuhnya tak bisa menyatu kembali. Warga yang menyaksikan itu semakin bersemangat. Mereka ikut membaca doa bersama. Suaranya menggema ke seluruh penjuru. Dari arah rawa terdengar jeritan ribuan arwah yang merindingkan bulu kuduk. Seolah-olah ada perang besar di alam gaib. Sutrisno berteriak histeris, "Aku tak akan mati! Aku rawa rontek!" Namun sebelum ia selesai, Kiai Harun menancapkan keris pusaka yang telah direndam air doa ke dadanya. Tubuh Sutrisno menggeliat, lalu meledak menjadi serpihan daging dan darah. Tapi serpihan itu tidak kembali menyatu. Justru setiap potongan tubuh berubah menjadi lintah besar yang bergerak cepat menuju rawa. Malam itu, air rawa dipenuhi ribuan lintah yang berenang sambil mengeluarkan suara aneh dan mengerikan, seakan menyimpan bagian dari jiwa Sutrisno. Warga terdiam, hanya terdengar tangis dan doa. Sutrisno memang dikalahkan malam itu, namun Kiai Harun memperingatkan, ilmu ini tidak benar-benar musnah. Selama ada manusia yang tamak, rawa rontek akan selalu mencari pewarisnya. Sejak malam itu, rawa Dermo ditutup rapat. Tak seorang pun berani mendekat, terutama pada malam hari. Tapi hingga kini, beberapa orang bersumpah masih mendengar suara tawa Sutrisno dari arah rawa, disertai bisikan lirih yang menusuk telinga. "Siapa yang ingin abadi, datanglah padaku." Hingga hari ini, kisah itu masih menjadi bisik-bisik menakutkan di desa. Orang tua melarang anak-anak mendekati rawa, karena siapapun yang menatap airnya pada malam gelap, konon akan melihat wajah Sutrisno yang membusuk, tersenyum sinis, lalu menghilang dalam kabut. Ilmu rawa rontek memang menjanjikan keabadian, tapi dengan harga yang lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri.